Monggo Bu Gita. Oh sudah direkam ya? Sudah direkam, Bu? Sudah itu sudah di-unmute. Oke. Soalnya punya saya error. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bu Evi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar dan perasaan Bu Evi pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Gita. Kabar saya baik. Namun perasaan saya agak sedikit gundah gulana, bingung. Jadi saya ingin uh, berbagi cerita sama Bu Gita. Oh, Bu Evi lagi gundah gulana. Yuk sebelum kita lanjutkan Bu Evi, mari kita tarik nafas bersama-sama agar kita sama-sama rileks, agar kita sama-sama enjoy, agar kita sama-sama tenang dalam sesi percakapan hari ini. Ya. Kita tarik nafas bersama-sama Bu Evi, guys. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hembuskan. Kita tarik nafas lagi. Kita hembuskan. Sekali lagi, kita tarik nafas lagi. Kita hembuskan. Bagaimana kira-kira perasaan Bu Evi setelah kita melakukan ya sedikit rileks dalam diri kita? Sedikit agak lega Bu Gita. Alhamdulillah. Iya, tadi Bu Evi bilang kalau Bu Evi itu lagi gundah, galau, gulana. Nah, saya mau tanya sebelum kita memulai diskusi kita, tantangan apa yang ingin Bu Evi diskusikan pada hari ini? Iya, Bu Gita, saya ini merasa bingung karena ada beberapa siswa saya yang mengalami kesulitan. Jadi kesulitannya itu mungkin dalam hal memahami konsep-konsep dasar matematika. Mereka tampaknya cepat merasa frustasi dan sepertinya saya perhatikan minat belajarnya itu berkurang Bu Gita. Oh, begitu. Ya, saya paham apa yang dirasakan Bu Evi. Lalu, apa yang menurut Bu Evi itu yang menjadi penyebab utama dari kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran matematika yang Bu Evi ajarkan kepada mereka? Kalau saya pikir-pikir Bu Gita, mungkin karena metode pengajaran saya kurang bervariatif sehingga sepertinya kurang melibatkan siswa seperti itu. Selain itu juga mungkin faktor latar belakang siswa sendiri yang kurang kuat dalam hal matematika. Oh, begitu. Lalu apakah ada pola tertentu nih yang Bu Evi perhatikan terkait siswa yang mengalami kesulitan? Misalnya, apakah itu cenderung kesulitan dengan jenis masalah tertentu atau bagian tertentu dari pelajaran yang Bu Evi sampaikan? Iya, Bu Gita, mereka ini merasa kesulitan dalam hal konsep abstrak seperti pecahan dan juga persamaan. Jadi mereka lebih cenderung kesulitan saat pelajaran beralih dari teori ke dalam bentuk pemecahan masalah seperti hanya soal-soal cerita. Seperti itu Bu Gita.
Oh, nggih. Lalu bagaimana perasaan Bu Evi tentang situasi saat ini yang Bu Evi alami? Apakah Bu Evi sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa Bu Evi? Saya sebenarnya merasa cemas, merasa frustasi, ya. Jadi karena saya ingin siswa saya itu semuanya berhasil. Saya sudah mencoba beberapa pendekatan, beberapa metode, tapi belum memberikan lebih banyak hasil. Jadi hasil yang mereka peroleh itu kurang maksimal begitu. Jadi saya merasa kurang puas dengan apa yang mereka hasilkan dari soal-soal ataupun latihan-latihan yang saya berikan. Oh, seperti itu. Lalu kemudian, dalam teknik yang sudah Bu Evi coba, mana yang menurut Bu Evi itu paling efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit pada pelajaran yang Bu Evi ajarkan? Kalau menurut saya, alat bantu visual itu tampaknya lebih mudah membantu. Jadi terutama bagi siswa yang mungkin belajarnya dengan gaya visual. Jadi mereka tampaknya bisa lebih mudah memahami konsep. Jadi ketika ada gambar ataupun diagram yang mendukung dari penjelasan-penjelasan itu begitu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Evi itu alat bantu visual itu lebih membantu mereka ya Bu Evi ya? Iya Untuk betul. mereka bisa memahami konsep-konsep matematika misalnya dengan gambar atau diagram begitu ya menurut catatan saya ini tadi nggih. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita itu Bu Evi fokus pada mengembangkan lebih banyak konten visual dan interaktif untuk pelajaran yang Bu Evi sampaikan nanti kepada mereka. Nah, apakah langkah-langkah ini spesifik. Jadi langkah kita ini kita ambil untuk mengatasi tantangan mereka. Jadi kita lebih banyak kan konten-konten visual seperti yang Bu Evi sampaikan tadi. Bagaimana menurut Bu Evi? Saya sebenarnya bisa mulai dengan mencari lebih banyak sumber daya visual yang sesuai, yang relevan. Jadi untuk menarik menarik minat mereka untuk belajar sehingga konsep-konsep yang selama ini mereka anggap sulit mungkin bisa lebih mudah dipahami Bu Gita. Saya juga akan mengamati partisipasi dari mereka dalam kegiatan interaktif dan juga mungkin bisa melihat apakah dari situ ada peningkatan dalam hasil ujian yang mereka capai nantinya. Nah, jadi menurut Bu Evi dengan sumber daya visual yang lebih banyak, proyeknya meningkatkan hasil itu ide yang bagus Bu Evi. Lalu bagaimana nanti Bu Evi itu akan mengukur pemahaman siswa dan keterlibatan siswa untuk mengukur apakah pendekatan yang Bu Evi sampaikan tadi itu berhasil atau tidak? Bagaimana cara Bu Evi mengukurnya nanti? Mungkin salah satunya dengan meminta umpan balik Bu Gita. Umpan balik dari siswa dari setiap selesai pelajaran, baik itu secara lisan ataupun mungkin dengan survei-survei sederhana. Saya juga akan mengamati partisipasi mereka dalam kegiatan interaktif. Jadi dengan begitu bisa melihat hasil dari peningkatan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan seperti itu. Nggih, saya sepakat loh dengan Bu Evi. Saya juga percaya kalau Bu Evi itu
mempunyai kemampuan dan mampu untuk membuat perubahan yang signifikan dalam memahamkan siswa. Nah, dari percakapan kita tadi Bu Evi itu sudah menunjukkan kreativitas dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, sekarang apa yang Bu Evi butuhkan nih untuk agar Bu Evi bisa lebih percaya diri dalam melaksanakan dan melangkah untuk merealisasikan langkah ini? Eh, Mungkin yang saya butuhkan saat ini Bu Gita itu dukungan. Jadi dalam menemukan sumber daya yang baik dan juga mungkin beberapa tips tentang cara membuat kegiatan yang interaktif yang lebih efektif bagi siswa. Itu mungkin yang perlu yang saya yang saat ini saya butuhkan. Jadi dukungan dan juga dalam menemukan sumber daya yang baik itu. Oke, Bu Evi, saya akan membantu Bu Evi mencari sumber daya yang sesuai dan memberikan beberapa contoh kegiatan interaktif yang mungkin nanti bisa Bu Evi adaptasi, nggih. Nah, mari kita jadwalkan pertemuan lain di minggu depan untuk melihat kemajuan Bu Evi dan kita nanti bisa mendiskusikan hasilnya. Jadi kita agendakan lagi jadwal kita. Saya sediakan sumber daya yang Bu Evi butuhkan, nanti Bu Evi bisa mengadaptasinya. Bagaimana Bu Evi? Itu ide yang bagus Bu Gita. Terima kasih Bu Gita sudah sangat membantu. Saya juga sudah merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan yang baru ini. Bagus Bu Evi, saya sangat senang sekali mendengarkan hal itu. Saya yakin Bu Evi bisa melakukan yang terbaik. Sampai bertemu minggu depan dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan sebelum pelaksanaan kegiatan itu. Iya Bu Gita, terima kasih Bu Gita. Sampai bertemu minggu depan di waktu yang lebih baik. Oke, kembali kasih Bu Evi.